Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Fadila Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama bersekolah di pesantren Baitul Maqdis. Pada saat saya masuk ke pesantren Baitul Maqdis, saya mendapatkan banyak hal baru sebelum saya masuk pesantren. Hal yang pertama saya dapatkan yaitu ketika mengikuti lomba, yaitu lomba MTQ. Ketika itu saya mengikuti cabang Hifzil Quran, golongan 1 juz dan tilawah. Nah, kemudian setelah penampilan saya, ketika kita mendengarkan pengumuman, ternyata saya tidak mendapatkan juara. Lanjut, pada saat saya kelas 2 SMP MTS, saya berinisiatif untuk mengganti cabang lomba yang saya ikuti, yaitu mengikuti lomba Syahril Quran. Pada saat itu Syahril Quran ternyata membutuhkan 3 orang dalam satu tim. Nah, kemudian saya merekrut sepupu saya sendiri, yaitu Ardiansyah. Kemudian itu sebagai sari tilawah atau penerjemah. Kemudian saya merekrut teman saya sendiri, yaitu Adi, untuk menjadi tilawahnya. Pada saat kita lomba, perlombaan tersebut atau tim kami tersebut dilatih oleh Ustadz Sabrianto. Nah, pada saat lomba dan setelah lomba, alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 dan kita bisa melanjutkan ke tingkat provinsi. Tapi pada saat itu tilawahnya yang bernama Adi digantikan oleh Ahmad Nur Alamsyah. Ya, saya tidak tahu kenapa. Kemudian pada saat di tingkat provinsi kami kembali dilatih oleh Ustadz Sabrianto. Ya, dan pada saat di tingkat provinsi ternyata kita harus menghafal beberapa teks dibanding sebelum tingkat provinsi kita hanya menghafal 1 teks. Nah, di saat tingkat provinsi, pada saat tampilan pertama kami membawakan teks yang sebelumnya, yang pada saat di tingkat kecamatan. Pada saat itu, pada saat di tengah penampilan saya dan teman-teman, saya gagal fokus dan akhirnya melangkai beberapa lembar dari teks saya. Kemudian setelah tampil, saya sangat menyesal kenapa tidak bersungguh-sungguh dalam menghafal teks tersebut, kenapa bisa lupa. Nah, dari situ saya berpikir mungkin ini tidak akan lanjut ke tingkat finalnya. Mungkin saya berpikir begitu. Dan mulai pasrah. Tapi abi saya selalu meyakinkan bahwa kalah dan menang itu sudah biasa. Jadi pada saat itu saya merasa sudah tidak yakin untuk masuk ke tingkat final. Tapi pada saat malamnya ketika pengumuman untuk nomor peserta yang untuk ikut ke tingkat finalnya, ternyata nomor peserta saya disebutkan dan alhamdulillah bisa ke tingkat final. Nah, kemudian di tingkat final kita harus menghafal teks baru. Nah, kemudian dari teks baru tersebut saya bersungguh-sungguh menghafalnya dan alhamdulillah setelah penampilan dan pada saat pengumuman akhir lomba, alhamdulillah kami mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi. Nah, dari tingkat provinsi lanjut ke tingkat nasional. Pada saat itu MTQ diadakan di Sumatera Utara, yaitu di Medan. Pada saat di Medan, ya pelatihnya diambil dari Kendari, saya tidak tahu dari mana, di kantor mana. Yang penting pelatihnya dari Kendari, terus saya dilatih. Karena saya merasa sudah sampai ke tingkat nasional,
dan akhirnya menimbulkan rasa senang yang sangat berlebihan, dan akhirnya ketika lomba itu banyak terjadi kesalahan dan akhirnya kita tidak mendapatkan juara. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah saya ini, ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa kita untuk bersyukur. Kenapa begitu? Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Jadi pada saat itu kami gagal mendapatkan juara dalam tingkat nasional. Tapi alhamdulillah kami sudah bisa membanggakan nama Pondok Pesantren Baitul Maqdis sampai ke tingkat nasional di Medan. Nah, setelah saya lulus dari pesantren Baitul Maqdis ini, lulus MTS maksudnya, saya memilih melanjutkan sekolah tingkat SMA-nya di Bandung, tempat di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret. Nah, kenapa saya memilih bersekolah keluar dari daerah saya sendiri? Karena mungkin di daerah orang saya bisa mendapatkan pengalaman yang tidak saya dapatkan di kampung sendiri. Jadi saya memilih bersekolah di luar. Selama saya bersekolah di sana, masih belum lama saya bersekolah di sana, baru 1 tahun lebih bersekolah di sana. Pengalaman yang saya dapatkan di sana, ya ada perbedaan banyak sekali perbedaan yang saya dapatkan dari pengalaman saya bersekolah di sini dan di sana. Ketika saya bersekolah di sana, yaitu pesantren Al-Azhar namanya, kita mendapatkan pendidikan yang dikhususkan, yaitu menghafal Al-Quran dan bahasa Arab. Bersekolah ketika tingkat SMA-nya di sana, kita hanya mempelajari bahasa Arab yang dikhususkan. Hanya sedikit dari pelajaran umum yang diambil dari pada saat bersekolah di SMA di Al-Azhar. Ya, karena kurang banyak, belum terlalu lama saya bersekolah di sana, jadi masih kurang pengalaman yang saya dapatkan. Akan tetapi dimanapun kita bersekolah, ketika kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau sharing kepada teman-teman sekalian. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.